Halo pilot, ketemu meninding channel Pilot Nakal FPV. Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini ada smart charger mereknya ISDT ya, tipenya 608AC. Jadi ini berikut juga ada parallel board yang bisa XT30, bisa XT60. Jadi ini pesanannya Om Arif, nitip ke Pilot Nakal untuk dibelanjain ya. Karena Om Arif nanti kan bingung. Jadi ini adalah investasi di charger untuk hobi kita. Bisa RC, bisa drone, dan lain sebagainya. Dan ini masih baru ya, jadi sekaligus unboxing ya. Yang pertama dibuka adalah ini, ISDT 608AC. Kenapa pilih ini? Karena produk ini, produk ISDT, nggak perlu diraguin ya. Dia smart charger yang cukup bagus dan hampir nggak pernah ada kesalahan apa ya, seperti meletus dan sebagainya. Karena sempat lihat di forum terus di grup sosial media itu teman-teman ada yang sampai kebakar itu pakai produk yang warnanya biru ya, dan itu dibilang asli atau bukan ya juga meragukan sih. Jadi sebaiknya langsung aja ini ya, investasi ini harganya lumayan, hampir sejutaan, dan untuk parallel boardnya pun sekitar hampir 400.000 ya. Oke, ini di unboxing dulu. Ini masih baru dan dicek sekaligus ya. Nah, jadi ini ada smart charger, berikut parallel board. Nah, fungsinya parallel board, kita waktu ngecas itu nggak cuma satu baterai, tapi bisa dua, bisa empat. Oke, ini dibuka dulu. Oke, yang didapat pertama adalah buku manual. Ya, ini ISDT ya, 608AC 200 watt. Terus ini ada buku petunjuk ya, never use charger unsupervised. Dan ini dapat stiker ya, ISDT But Go, jadi bisa kita bawa traveling juga. Kemudian ini ada screen guard ya, jadi ini nanti dipasang. Ini masih ya screen guard pabrik yang biasa aja. Kemudian chargernya seperti ini. Buset, keluarnya susah amat ya. Nah, jadi dia tipis, di sini ada fan-nya, jadi dia bisa mengeluarkan hawa panas ya kalau chargernya lumayan keras kerjanya. Dan ini adaptornya, jadi sudah berikut adaptor ya. Jadi kita waktu beli 608AC kita nggak perlu bingung lagi beli adaptor berapa watt dan lain sebagainya. Oke, terus ini, nah ini kabelnya. Jadi simpel banget yang dari ISDT ini ya. Jadi kita tinggal pakai aja bro. Ups, apaan tuh? Oh, nempel semua. Oke, sekali ini dipasang ya. Jadi ini karet harusnya dipasang di bawah. Ini kenapa kok brodolin semua ya? Oke, ini ada berapa nih? Ada 4 ya. Jadi ini nanti dipasang di bagian bawah sini. Nah, supaya nggak baret-baret. Oke, yang didapat kabel, charger, ada stiker juga. Terus apa lagi nih? Kosong. Oke, ini diminggirin dulu. Oke, setelah charger, nah ini sekarang parallel boardnya. Ini nggak tahu produknya merek apa, SIP atau STP ya. Jadi dia XT30, ada konektor juga XT60. Jadi ini adalah parallel battery charger. Fungsinya waktu kita ngecas itu langsung bersamaan. Jadi nggak perlu satu-satu. Pakai ini langsung aja banyak baterai. Oke, di saya dulu. Oke, jadi seperti ini parallel boardnya. Jadi kita kita punya hobi dengan konektor baterai yang ada dua macam ya, ada XT30, ada XT60. Ini bisa semua, buset bro, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekali cas bisa langsung 5 XT30 atau 5 XT60. Ini mahal banget loh. Cakep sih ini parallel boardnya. Dan ini nanti tinggal dicolok ke ISDT 608AC. Oke, simpel gitu aja. Nggak ada buku petunjuknya, dan ini coba dibuka. Ini plastik clip ya. Nah, wih, mantul dah. Oke, jadi tutorial cara penggunaan ISDT 608AC berikut juga dengan parallel board. Di sini nanti didemoin cara ngecas baterai 2S bersamaan dengan konektor XT30. Kemudian cara ngecas baterai dengan konektor XT60 ya. Jadi ini ada masing-masing ada 2. Kemudian nanti ada baterai 3S juga. Oke, yang pertama dicolokin dulu ke listrik. Nah, jadi yang
ini adaptor itu bisa dilepas, didorong aja. Nah, kalau kita di rumah pakai yang ini, tapi kalau kita di luar kita tinggal cuma bawa ini, dan nanti input powernya bisa dari baterai 4S sampai 6S ya. Tinggal dicolokin aja ke sini. Oke, pertama dicolokin dulu ke listrik rumah. Oke, ini ada relnya, jadi masukin terus nah, kemudian kabel bawaan ini tinggal dicolok aja ke adaptor yang ada di sini. Kalau kita beli yang Q6 itu kita butuh beli adaptor sendiri ya. Sedangkan ini enggak, kita tinggal colok aja, simple. Oke, yang ini dicolok ke listrik, yang ini dicolok ke adaptor di sini. Oke, colok sampai dalam, dan ini nanti colok ke listrik. Oke, chargernya udah nyala dan sudah dicolok ke listrik. Jadi ini menggunakan input power AC karena dari listrik rumah. Nanti kalau DC dari baterai seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi simple banget dan user friendly ya. Jadi gampang banget dipahami. Di sini ada scroll. Nah, pelan-pelan. Jadi di halaman depan ini ada 2 page ya. Sini 19 volt, 1 watt. Nanti sini tertera 0 pieces, ini derajat dari smart chargernya, dan ini AC 55 watt. 55 watt. Di tengah itu kita bisa pilih teks. Teks itu apa yang kita mau kerjain untuk smart charger ini. Dipencet ke dalam, bisa charge, bisa discharge, bisa storage, bisa diisi power, dan bisa destroy. Destroy ini menghancurkan baterai. Jadi kalau kita punya baterai yang sudah wassalam ya, kita tinggal pilih destroy. Kalau kita mau cas, kita tinggal pilih cas. Kalau kita mau discharge, ya kita tinggal pilih discharge. Kalau mau storage, kita mau tinggal lama nih. Sebulan atau 2 bulan kita tinggal storage ya. Terus kemudian kita pilih DC power jika kita memakai arus dari baterai 4S atau 6S ya. Oke, ini cas. Nah, di sini atas cas. Kemudian chemistry ya. Baterai itu bermacam-macam, ada LiHV, lithium high voltage, ada LiPo, lithium polimer, ada Li-ion, ada LiVe, PB, NiMH atau CD ya. Di sini nanti mau casnya baterai LiPo bukan LiHV, dan kondisinya nanti ini otomatis ya. Jadi smart charger ini bakal baca baterai yang dicolok. Salesnya itu nanti juga otomatis, cure-nya kita yang nentuin. Misalnya kita mau cas ini. Baterai 4S ya, ini CNHL 1500 mAh. Otomatis kita casnya menggunakan 1,5 ampere per satu baterai ya. Nah, kemudian kita colokin nih. Ini demo dulu untuk satu baterai. Dan konektornya yang paling hitam di sebelah kiri. Oke, kemudian XT60-nya dicolokin ke sini. Lari-lari. Oke, agak deket biar kelihatan. Dan ini belum posisi ngecas karena dia masih warna ini ya, abu-abu atau gimana. Kita pencet di tengah. Dan teksnya kita tentuin, kita mau cas, chemistry-nya LiPo, dia 420 dan selnya terbaca otomatis dia 4S, cure-nya 1,5 ampere, dan kita mulai cas. Pencet enter. Start. Oke, di sebelah kiri 1,5 ampere, 1,6, dan di sini 1 miliampere. Nanti ini indikator, warna pengecasan dia warna oranye ya. Jadi kalau nanti sudah full, smart charger ini bakalan bunyi dan nantinya warna oranye ini ganti warna biru yang tandanya sudah selesai pengecasan. Oke, terus dipencet ke bawah. Nah, ini kita bisa lihat namanya internal resistance ya. Jadi kekuatan baterai ini masih bagus atau enggak itu dari sini. Sel 1 15,2, 18,5, 13,2, 21,2. Sebaiknya ini dia angkanya kurang lebih nggak lompat terlalu jauh, dan ini sel 4 21,2. Jadi baterai yang ini kurang oke di sel 4-nya. Oke, terus untuk di halaman ketiga ya, dia baca LiPo 4S 18,9 volt untuk input power yang masuk karena kita menggunakan arus AC, dan dia di 25 mW untuk arus keluarnya 15,4 volt 23 watt dan seterusnya ya.
Oke, jika kita mau selesai, bukan selesai, kita stop, kita tinggal pencet enter. Janganlah 1,5 ampere lah, kita rubah jadi 1 ampere. Bisa langsung pada saat pengecasan. Jika kita sudah selesai, kita stop, misalnya, oh ini ada acara mendadak, kita harus keluar dan nggak mau ninggalin baterai dalam keadaan ngecas, kita bisa langsung stop. Jadi simpel banget ya. Oke, kalau sudah selesai tinggal dicabut. Ini dicabut dan coba paralel boardnya. Jadi sekali ngecas langsung 2 baterai. Kalau ada baterainya ada 5 ya langsung dicas semua. Oke, yang pertama seperti biasa balancer harus dicolok ya. Jadi di sini ada sirip. Nah, itu masuknya di bagian bawah karena negatif harus di posisi paling kiri. Oke, buset ini full. Kepakai semua. Oke, usahain kecolok pas dan yang ini coloknya di sini. Buset. Oke, cukup kelihatan dan ini sekarang mau ngecas baterai 4S 2 biji ya. Jadi untuk konektor warna putih di sini beraneka macam, beraneka ragam, beraneka macam. Ada 1S output, ada 4S output, 2S, 3S, 4S ya. Jadi disamakan dengan baterainya ya. Oke, yang pertama dicolok adalah balancernya dulu di 4S dan posisinya diperhatikan sirip itu nanti ketemunya di sini ya. Oke, baterai 1 dicolok, kemudian XT60 nya juga dicolok. Nggak cukup bro. Oke, baterai 1 dicolok ya, diminggirin seperti itu. Terus ada baterai kedua dicolok juga di konektor 4S ya, bagian sini. Ini agak pendek ya kabelnya ya, kurang panjang. Jadi cari posisi yang paling enak. Nggak cukup nih. Oke, pas. Jadi ini adalah paralel board. Nanti kalau ada baterai lebih sampai 5 ya tinggal dicolokin semua kelimanya. Dan cara menentukannya, tuh susah banget. Oke, kita keluar ke atas. Ini kan paralel ya. Jadi kita pilih dulu di teks. Ya pasti kita mau ngecas lipo. Itu baterai lipo. Jadi selnya harus sama ya. Jadi ini 4S dengan sel yang sama 1500 mAh dengan sama-sama baterai 4S. Jadi jangan sampai di berbeda, satu 5S, satu 4S, terus EMA-nya berbeda, jangan, speknya sama. Jadi 1500, 1500, 4S, 4S. Oke, terus Cure-nya pilih yang 1 ampere aja ya, karena ini 1500, 1500 otomatis 3 ampere, tapi kita cari amannya, kita pakai 1 ampere. Dan kita mulai cas. Jadi sekali pengecasan dengan paralel board kita bisa ngecas lebih dari 1 baterai, mau 2, mau 3, mau 4 sampai 5, maksimal 5 ya. Dan ini disesuaikan untuk konektornya. Jadi sebelum dicolok ke sini, speknya kita colok dulu di paralel boardnya. Atau enggak kita pelajari dulu, paham, baru kita bisa colok ke smart charger. Oke, ini sedikit demo aja. Kalau nunggu sampai selesai bisa sampai besok. Nggak bisa kelamaan nanti videonya. Oke, kalau udah selesai tinggal dicabut aja. Nah, tinggal dicabut. Ini dicabut juga. Dan dicabut. Itu konektor XT60. Nah, sekarang ada konektor XT30 seperti ini ya. Dan ini sama-sama baterai 2S. Beda merek, tapi kapasitas EMA-nya sama. 7,4 volt, 7,4 volt, 450, 450. Beda merek, tapi ini sama-sama jenis baterai lipo. EMA sama dan selnya pun juga sama. Oke, di sini bisa kelihatan ada 3S output, 4S, 2S, 6S ya. Jadi 2, 3, 4. Oh, 5S nggak ada nih. Jadi langsung 2, 3, 4 dan langsung 6S ya. Oke, dicolokin dulu di sini. Ini lumayan jauh ya. Oke, dan konektor XT30-nya dia posisinya berdiri.
Oke, dicolokin dan ini cakep banget ya. Jadi ada space-nya antara board yang atas dengan board bagian bawah. Makanya kenapa mahal nih. Oke, terus baterai kedua dicolokin dulu balancernya. Jadi sama-sama dicolok di 2S. Kemudian cari slot yang kosong dan perhatikan waktu colok baterai. Ya, yang melengkung masuk ke melengkung, yang lurus masuk ke lurus. Oke, dan perhitungannya sama. Kelihatan nggak ya? Nah, oke, dipencet enter. Kita mau ngerjain adalah charge. Semestrinya LiPo. Kondisinya 420, otomatis selnya 2S, dia otomatis membaca. Current-nya 1 ampere, itu 450 bisa dikasih 1 ampere. Atau mau aman bisa pakai 0,5 ampere. Dari besarnya current itu menentukan berapa lama pengecasan ya. Jadi semakin besar otomatis juga semakin cepat. Jadi angka perhitungannya paling gampang 450 sama dengan 900 mAh. Berarti kita pakainya kalau mau cepat, bukan cepat sih, normal ya. Kita pakai 0,9. Ini tinggal diputer-puter aja, simpel banget. Terus ditekan ke dalam 0,9 dan kita mulai ngecas. Nah, ini udah mulai ngecas ya. Jadi tampilan dari ISDT Smart Charger, mau yang 608 AC, mau yang Q6, mau yang D1 dan lain-lain, itu tampilannya sama persis seperti ini, cuman bentuknya beda-beda. Kenapa pilih 608 AC? Karena kita nggak perlu ribet pakai adaptor, nggak perlu pakai adaptor, kita nggak perlu ribet cari adaptor lagi. Tinggal beli colok listrik dan kita bisa ngecas. Kalau kita mau ngecas dengan sekali ngecas banyak baterai, kita butuh yang namanya bunyi apa tuh ya? Kaget bro, tadi bunyi kecek-kecek seperti ada aliran listrik gitu ya, ternyata ini. Oke, jadi seperti itu pengoperasian smart charger dengan parallel board. Di sini didemoin dengan 4S dan 2S. Jadi kita waktu ngecas nggak bisa 1 2S 1 4S nggak bisa. Jadi harus sama-sama 2S 2S 4S 4S. Oke, ini lagi pengecasan, estimasi berapa lama nggak bisa ditentukan. Tapi nanti ada notifikasi dari smart charger ini jika baterainya sudah full, otomatis bakal ada bunyi dari smart charger dan indikator di sini berwarna biru. Jadi banyak teman-teman yang nanya, Om, pengecasan baterai seperti ini berapa lama? Nggak bisa ditentuin. Kita nggak tahu ya, karena besarnya current itu juga menentukan, dan habisnya di voltase berapa, fullnya di voltase berapa itu juga berbeda-beda. Jadi nggak ada angka pasti berapa menit, tak ada. Sebaiknya kita tunggu aja dengan sabar dan kita tentukan current itu yang sesuai. Kalau mau selesai tinggal stop dan dicabut baterainya. XT30 2S, XT30 2S. Cakep. Dan yang terakhir, ini adalah charger dengan merek yang sama, ISDT PD60 digandeng sama merek Ruaf. Ini juga smart charger, tapi ini harganya sangat terjangkau. Dan dia menggunakan input power dari power bank ya. Bukan power bank, sorry. Dari adaptor charger handphone kita. Sayangnya di sini nggak dikasih kabel sama pabrikannya. Kosong bro, cuma charger aja. Jadi kita butuh namanya kabel seperti ini, USB dengan Type C, dan Type C tinggal dicolokin ke sini, dan yang ini dicolokin ke adaptor charger kita, minimal 2 ampere ya. Nah, ada bunyinya waktu dia pertama kali nyala. Dan ini pengoperasiannya pun juga gampang. LiPo 1A, LiPo 2A, ini artinya 3 ampere, 1 ampere, ya sampai 6 ampere. Kemudian yang di sini, sorry, ini kalau dipencet tahan dia pindah. Nah, ada LiPo, ada LIAV, pencet tahan, LIVE, NIMH, LiPo. Dan coba cas baterai 4S ya ke ISDT PD60. Yang pertama dicolokin adalah konektor balancer. Ini maksimal sampai 4S ya, si ISDT PD60. Oke,
Ini mau ngecasnya pakai 1 ampere aja dah. Dan mulai start pencet yang ini. Di sini ada tanda play dan pause. Kayak nyetel musik. Jadi waktu pengecasan indikator petir ini dia nyala. Ya, nanti waktu sudah full pindah ke hijau. Kalau di sini ada malfunction, jadi ada salah waktu colok dan sebagainya ya. Di sini seperti ada sarang tawon, itu untuk sirkulasi udara. Jadi yang mau simple ya pakai ini, cuman kalau mau cepet bisa pakai yang 608 AC. Karena ini dia cuman 60 berapa ya? Ini 60 watt kayaknya. Coba dicek, dia input voltasenya DC 5 sampai 20 volt dan nah ya, dia maksimum charging powernya 60 watt ya. Jadi keterangannya dari sini sesuai dengan tipenya ISDT PD60. Oke, ini indikator 1 sudah 20. Jadi nanti kalau sudah penuh otomatis indikator ini semua terisi dan sampai 100 otomatis nanti yang petir nyala, mati, kemudian jadi tanda centang. Warnanya hijau. Tandanya sudah full. Oke, kalau mau stop pencet yang ini dan dicabut baterainya. Nah, pertanyaannya apakah bisa ISDT PD60 menggunakan parallel board? Nah, ini yang di akhir video. Oke, coba dulu cabut ya, tidak bisa karena ini konektor balancingnya dia sampai 6S, sedangkan ini sampai 4S. Jadi butuh parallel board sebentar seperti ini atau yang besar. Karena ada beberapa ya. Nah, ini yang simple, murah, dan sepertinya dia maksimal 4S sih. Tapi ini konektornya masih, oh ya, ini sudah XT60. Oke deh, bongkar-bongkar. Dan ini dibuka aja. Ini jarang dipakai ya, karena baterainya nggak gitu banyak dan jarang pakai parallel board. Oke, cobain ISDT PD60 pakai si parallel board ya. Kalau ini dia 6S, sedangkan ini sampai 4S saja sih. 3S, ini sampai 5S bro, nggak bisa. Tidak bisa, karena dia konektor balancernya nggak cukup. Nah, jadi kita butuh seperti ini. Nah, ini nanti tinggal dibuatin. Oh, ini sampai 3S saja nih. Oke, sini colok di sini. Nah, yuk cobain ngecas baterai 2S pakai ISDT PD60. Oke, ini 3S. 2S. Colok. Jadi kemungkinannya bisa ya. Butuh parallel board yang maksimal sampai 4S. Ini dicolok dan dicolok. Oke, lipo 1 ampere dan mulai cas. Wih, buset, bisa bro. Jadi pakai parallel board yang seperti ini konektornya. Ini harusnya konektornya nggak seperti ini ya. Nggak lupa sih. Tapi kalau ada parallel board yang konektor balancernya sampai 4S, itu bisa masuk. Ini karena di bawahnya jadi masih ada 1 pin yang nganggur karena dia 4S, tangan ini 3S ya. Maksimal 3S parallel boardnya. Wih, mantul dah. Buset, udah naik ke angka 3 dan stop. Dan cukup sekian review untuk smart charger ya, yang yang ini 300 ribuan sampai 350 ribu, dan yang 608 AC sejutaan. Jadi pilihan ada di teman-teman semua. Oke, semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe bro. Cakep nih, simple ya, dan mantul. Tapi yang lebih cakep yang ini. Oh ya, yang terakhir, sebentar. Cabut, nggak pakai power AC, tapi pakai power DC. Hampir kelupaan. Ini belum mati nih. Lihat, 1, 2, 3. Masih nyala terus ini. Jadi dia masih ada power di adaptor yang belum habis. Oke.
sekarang cobain si power DC menggunakan baterai 4S. Dan seperti ini, 608 AC menggunakan input power dari baterai 4S sampai 6S ya, DC in karena dia lumayan besar sih. DC sampai 200 watt. Jadi teman-teman yang sering pergi keluar terbang butuh charger, tinggal bawa baterai sebagai daya supply power untuk charger ini. Mantul. Back. Oke, segitu dulu. Cabut. Sampai jumpa di video berikutnya yang pasti di channel Pilot Nakal FPV. Pilot Nakal pamit, thank you, save fly, and ciao.